Saya sebagai ahli dukun Indonesia akan meramalkan sebuah kiamat yang akan datang pada esok hari, kisah hari Jumat. Gitu ya, Nuhan tanggalnya tanggal 9 Januari. Duar. Saksikan kiamat besok hari Jumat jam 1 siang. Selamat datang di channel Penurun Panas. Duar. Ya, sesuai dengan judul kali ini. Lagi-lagi ada orang yang memprediksi kiamat. Ini dari dulu kiamat ditunda-tunda terus, anjay. Dari Mama Lemon sampai ke apa itu ya? Ada lagi dulu kan? Yang kiamat-kiamat itu dulu. Banyak sekali yang sudah mencoba memprediksi kiamat, apalagi yang paling terkenal itu 2012. Waktu itu ya, saya pergi ke kota, itu semuanya toko tutup. Semua toko itu tutup, nggak ada yang buka. Bener-bener sunyi, serasa. Diam kalian. Nah, ini serius kiamat. Ini bahas kiamat serius, ya. Ya. Ya, jadi ya, saya ulangi, dulu tahun 2012 itu kiamat itu benar-benar menjadi isu yang sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Sampai-sampai di kota itu serasa seperti series Walking Dead. Kota itu kota mati. Nggak ada orang yang berkeliaran untuk pergi ke mall. Ya. Jadi benar-benar mengerikan lah pada waktu itu. Bahkan diprediksi ya, waktu itu tanggal 12 bulan 12 2012 bumi itu akan kiamat. Sampai ada filmnya ya. Jadi kiamat itu sudah diprediksi sama banyak orang tentunya ya. Tentunya banyak orang yang sudah mencoba memprediksi kiamat. Dan sekarang ada percobaan prediksi kiamat lagi. Ya. Dikutip dari Detik Edu, ilmuwan prediksi kiamat terjadi 2026. Ini alasannya. Ilmuwan memprediksi umat manusia akan punah pada tahun 2026. Alasannya apa? Diam. Ini lagi bahas kiamat. Nanti ini belum pasti. Oh, tak cheat kiamat go. Ilmuwan memprediksi umat manusia akan punah pada tahun 2026 ya. Ilmuwan telah berlomba-lomba memperhitungkan akhir peradaban manusia. Perhitungan ini pertama dikemukakan oleh ilmuwan ternama abad ke-17 Thomas Malthus. Jadi dari abad ke-17 saja sudah ada orang yang mau memprediksi tentang kiamat. Padahal dalam ajaran agama-agama tertentu, khususnya agama Islam, itu sudah ada bahwasanya kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Ya kan kiamat kecil ya. Kiamat itu kan ada kiamat kubro dan kiamat sugro ya, besar dan juga kecil gitu. Tapi ya sehebat-hebatnya manusia memprediksi kiamat tidak ada yang tahu ya kan. Tidak ada yang tahu begitu. Karena hanya Tuhan semata yang tahu. Nah, jadi lanjut ya. Ia memprediksi manusia akan mencapai akhir peradabannya jika mereka tidak berhenti bereproduksi. Bereproduksi? Siapa yang suka bereproduksi di sini? Ia khawatir jika pada akhirnya manusia akan mengalahkan jumlah makanan yang tersedia. Nah, jadi maksudnya di sini adalah ketika manusia ini sudah overload di dunia, manusia ini sudah beranak pinak di dunia sampai dunia ini penuh dengan manusia, ya bingung gitu, mau makan apa? Karena sumber daya alamnya sudah dikeruk sama para pejabat koruptor bangsat. Solusinya apa, Bang? Makan gratis solusinya. Waduh. Sensor. Ya. Namun tanggal kiamat ini terbukti salah ya. Majalah Time menemukan jika negara-negara maju telah berhasil menciptakan teknologi produksi pangan yang jauh melampaui pertumbuhan populasi. Amerika Serikat bahkan telah mencapai titik surplus panen. Hanya negara-negara terbelakang secara teknologi yang benar-benar merasakan tekanan populasi. Apakah Indonesia termasuknya? Enggak lah, Indonesia kan negara yang maju ya kan. Cari aman.
Nah, siapa yang menetapkan kiamat tahun 2026 ya? Teori kiamat diakibatkan Sintayong, Bung Toel. Ya, teori kiamat diakibatkan pertumbuhan manusia terus mengemuka hingga zaman modern. Terbaru datang dari fisikawan Universitas Linus Universitas apa ini? Illinois. Saya tulis di sini lah ya. Anjir, ini apa tulisannya? Nah, Hayes von Foster. Ia melakukan perhitungan ilmiah dan menetapkan kiamat akan terjadi pada tahun 2026. Profesor von Foster menghitung dengan matematika yang rumit apa yang akan terjadi jika spesies manusia menghindari bencana berskala besar, ya, mendirikan masyarakat dunia yang kooperatif dan mengembangkan metode teknis yang menghasilkan pasokan makanan tak terbatas. Menurutnya puncak kiamat akan datang pada tanggal yang dapat dihitung. Jadi profesor ini mencoba melawan hukum alam, ya bukan melawan sih, ya memprediksi ya. Mungkin dampak positifnya adalah kita semua bisa berjaga-jaga gitu. Kalau populasi semakin meningkat, ya kita pangannya juga harus ditingkatkan gitu loh. Jangan hanya mangan, tapi nguyak pangan, gawe pangan, gawe anak. Yo, ya. Untuk alasan yang jelas akan disebut kiamat karena pada tanggal itu jumlah atau orang menjadi tak terbatas dan populasi yang cerdas memusnahkan dirinya sendiri, ujar Foster. Maksudnya gimana ini? ini rendah ini yang baca. Aduh. Persamaannya mengatakan bahwa kiamat akan datang dengan sangat cepat. Prediksinya tanggal yang paling mungkin yakni Jumat 13 November 2026. Jumat. Padahal ini orang kafir memprediksi Jumat. Aduh. Apakah benar? Coki bile. Tidak. Ya, namun ia percaya jika tidak perlu menunggu hingga mekanisme eksternal mempengaruhi aktivitas manusia. Ia menyoroti lingkungan manusia semakin tidak dipengaruhi oleh ketakutan alam. Ia menyoroti lingkungan manusia semakin tidak dipengaruhi oleh kekuatan alam dan semakin dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang dibentukan atau ditentukan oleh manusia, gitu ya. Jadi ya itu sekedar apa sih dari para ilmuwan-ilmuwan yang mencoba memprediksi. Kembali lagi lah ya, kepercayaan masing-masing. Kita sebagai umat yang beragama, kita percaya bahwasanya kiamat itu pasti akan terjadi. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah bukan kapan terjadinya kiamat, tapi apa yang sudah kita persiapkan untuk kiamat. Cakep. Masya Allah ya. Jadi seperti itu saja teman-teman untuk konten kali ini ya. Karena ya seperti itulah, banyak orang yang sudah mencoba memprediksi kiamat, bahkan teman saya juga memprediksi kiamat ya. Ya begitulah ya. Ya jadi itu intinya. Bagaimana menurut teman-teman, apakah benar kiamat akan terjadi di 2026 ataukah lebih cepat ataukah kiamat masih sangat lama? Ya jangan lupa komen di bawah dan subscribe. See you next time. Thank you. Bye bye. Trompet sangkakala.